bersama saya Enda di acara podcast Rumah Sakit Hermina. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pelayanan instalasi gawat darurat atau yang disebut dengan IGD. Untuk instalasi gawat darurat adalah salah satu pelayanan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Indonesia. Namun, pada saat ini masih banyak sekali ditemukan keluhan atau komplain terkait pelayanan IGD tersebut. Apa sih penyebabnya? Nah, kita akan bahas bersama Dr. Mona Lisa, spesialis emergency medik. Nah, apa kabar dokter? Kabar baik. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya dok, hari ini kan kita bahas untuk IGD. Nah, itu klarifikasi nih untuk identitas dokter sendiri. Ini benar nggak tadi saya menyebutkan Dr. Mona Lisa, spesialis emergency medik? Oke. Memang untuk bidang spesialistik saya ini masih cukup baru ya. Jadi nama saya itu adalah Dr. Mona Lisa, spesialis emergency medicine. Memang ada yang bilang medik, emergency medik gitu ya, dokter emergency aja gitu ya. Tapi emergency medicine gitu. Jadi memang sebuah adaptasi. Kalau di luar negeri memang bilangnya emergency medicine, ya, sama gitu ya. Yang kita ketahui kan IGD, dokter IGD gitu. Ternyata ada lebih subnya lagi nih dok. Betul. Dokter. Jadi memang untuk pelayanan IGD sendiri yang mungkin masyarakat temukan ya tentu saja dokter IGD ya. Dokter IGD itu bisa diklasifikasikan istilahnya ya, dokter emergency. Kalau teman-teman dokter umum yang bekerja di IGD adalah dokter emergency yang memiliki kualifikasi emergency untuk dokter umum. Akan tetapi untuk spesialistiknya atau dokter spesialisnya kita ada dokter spesialis emergency seperti itu. Nah, kesibukan dokter saat ini nih apa nih dok? Selain itu bekerja di mana gitu? Bisa disebutkan? Bisa. Jadi saat ini saya berdinas di Rumah Sakit Hermina Depok. Jadi saya sebagai kepala instalasi di IGD Rumah Sakit Hermina Depok. Wow. Ya, untuk kesehariannya saya bekerja office hour ya. Jadi memang masuk jam 8, pulang jam 4, kemudian sisanya bersifat on call dalam artian apabila memang ada kegawatan yang membutuhkan konsultasi ya atau diskusi yang masuk ke dalam critical care untuk pasien, tindakan-tindakan invasif, maka teman-teman dokter jaga yang saat itu berdinas maka akan mengkonsultasikan. Dan apabila dibutuhkan saya datang on site. Terjun langsung ya Terjun dok, langsung ya? di luar dari jam dinas saya istilahnya. Saat ini nih pelayanan di IGD Indonesia ini masih sangat dibutuhkan kan ya dok ya. Tapi kenapa sih itu terjadi komplain, terjadi masih ada keluhan dari masyarakat yang memang melakukan pelayanan di IGD gitu dok? Apa sih penyebabnya sih dok kira-kira? Kira-kira ya. Jadi memang ada banyak hal menurut saya. Yang pertama itu mungkin respon ya. Masih banyak kita rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang time responnya masih kurang gitu ya. Jadi memang diharapkan memang keluarga pasien atau korban ya pada saat datang ke gawat darurat mengharapkan respon yang cepat gitu ya, cepat ditangani seperti itu. Tetapi memang ada pemahaman yang berbeda antara medis ataupun masyarakat. Betul. Dalam artian kondisi saat datang. Ada kondisi gawat darurat, ada kondisi yang memang darurat tetapi tidak gawat. Dan memang kadang kondisi IGD yang ramai ya, apalagi terutama kita rumah sakit pemerintah ya, bednya banyak, IGD-nya, pasiennya juga yang datang banyak gitu ya. Dan semua merasa emergency. Iya, semua merasa emergency dan kadang merasa tidak dilayani gitu ya. Padahal sebenarnya mungkin petugas yang bekerja saat itu mereka penanganan pasiennya itu berdasarkan prioritas. Dalam artian kondisi yang saat itu datang apakah memang kondisi emergensi yang gawat darurat mengancam nyawa atau memang hanya sekedar yang darurat tetapi tidak gawat, dalam artian kita masih punya rentang waktu ya dalam pertolongan. Kemudian atau memang yang sama sekali tidak gawat, tidak darurat. Jadi ada penanganan yang berbeda di setiap kasus pasien sendiri iya. ya. Jadi memang ada rentang batasan waktu di mana mungkin tentu saja kalau datang ke IGD yang istilahnya kasus-kasus yang mengancam nyawa dulu yang ditangani. Dan memang
ya itu masih jadi bahan PR kita semua sih dalam memberikan pelayanan. Tetapi dengan semua rumah sakit ya sudah banyak memperbaiki sistem pelayanan gawat daruratnya, kemudian dengan adanya triase pada saat pasien datang langsung diterima gitu ya, lalu pemilahan berdasarkan kondisi, ya harapannya akan ada sebuah pengertian di masyarakat bahwa sebenarnya semua yang datang ke IGD itu dilayani dan terlayani. Betul. Baik. Ini kan tadi dokter menyebutkan kesibukannya sedang berdinas di Rumah Sakit Hermina Depok. Kenapa harus Rumah Sakit Hermina Depok, Dok? Salah satunya karena saya tinggal di Depok ya. Nah, kenapa mesti di Hermina Depok? Karena Rumah Sakit Hermina Depok kita memiliki layanan 24 jam ya, dan berpusat di tengah kota. Jadi karena pusat kota mudah dijangkau, mudah aksesnya, mudah akses. Kemudian pakai kendaraan umum bisa, kendaraan pribadi juga bisa. Kemudian kita punya fasilitas lengkap ya. Fasilitas kita tipe B, Dok, ya? Nah, kita tipe B dengan kapasitas bednya yang cukup banyak, 230. Kemudian fasilitas lengkap, IGD buka 24 jam pelayanan, radiologi, laboratorium juga, kamar operasi kita buka 24 jam ya, ruang kebidanan juga. Kemudian secara penunjang cukup lengkap ya, karena kita punya MRI, kita punya CT scan, dan itu berfungsi menerima pelayanan 24 jam. Jadi untuk penanganan kasus-kasus kritis memang bisa cepat sekali kita tentukan diagnostik dan tata laksana yang sesuai dengan kondisi. Selain itu sebagai pusat rujukan di Depok ya, jadi memang Rumah Sakit Hermina Depok ini menjadi salah satu pilihan masyarakat mengingat lokasi, fasilitas ya, SDM-nya juga lengkap. Jadi memang pengunjungnya juga banyak. Selain kita menerima sebagai rumah sakit rujukan, kita juga kan ada aplikasi yang berbasis untuk membantu pasien agar datang ke sini lebih mudah ya, Dok. Iya. Aplikasi apa, Dok? Nah, jadi kita punya aplikasi, jadi ada dengan berkembangnya IT ya, Rumah Sakit Hermina juga mengembangkan pelayanannya mulai dari pelayanan sebelum pasien ke rumah sakit sampai dengan ke rumah sakit. Jadi yang saat ini sudah berjalan itu seperti mobile aplikasi Halo Hermina ya. Betul. Jadi masyarakat kalau mau daftar ke Hermina gampang, cuma tinggal download di aplikasi itu ya, kemudian daftar, sudah bisa menentukan mau ke dokter mana ya, mau jadwal dokter, mau saya mau ketemu dokternya yang sore aja, udah bisa langsung gitu ya. Nah, selain itu salah satu yang menarik juga apabila memang terjadi kegawat daruratan di luar rumah sakit Hermina sudah bisa memberi pelayanan secepat mungkin dan sedini mungkin, bahkan sebelum pasiennya datang ke IGD. Caranya itu adalah dengan adanya sebuah layanan emergency button. Nah, ini sesuatu yang baru di Kota Depok ya. Jadi memang ketika ada kegawat daruratan lokasi manapun ya, wilayah Depok, itu masyarakat yang sudah mendownload aplikasi emergency button tinggal memencet button tersebut dari HP-nya ya, kemudian akan dikontak nanti dari comment center kita. Jadi kita punya comment center. Jadi terkoreksi ya, Dok? Iya, terkoreksi, terarahkan, nanti akan dibantu oleh para petugas comment center kita. Bentuk pertolongan apa nih yang bisa kita berikan? Apakah memang konsultasi telemedicine atau memang langsung datang ke tempat lokasi kejadian, seperti itu. Sungguh luar biasa sistemnya. Nah, baik. Ini pesannya, Dok, ya, untuk masyarakat ya, jika terjadi kegawat daruratan, mau itu di rumah, di luar rumah, apa yang harus dilakukan nih, Dok? Oke, apabila terjadi kegawat daruratan di luar ya, di rumah gitu ya. Nah, memang yang pertama dilakukan adalah jangan panik. Jangan panik, lalu berpikir dengan tenang ya. Kemudian tentukan ya, apabila Bapak Ibu bingung harus bagaimana, maka kami di rumah sakit bisa memberikan arahan, yaitu dengan cara mengkontak kami ya. Jadi Rumah Sakit Hermina Depok kami punya nomor telepon kontak yang memang siap 24 jam untuk membantu Bapak Ibu dalam kondisi gawat darurat ya. Kami sudah punya nomor hotline ya, kontak sudah lama, yang dikenal dengan nomor 021-777-7719. Kemudian salah satu pilihan yang kedua adalah dengan menggunakan
emergency button. Jadi Bapak Ibu pengguna Android bisa mendownload ya dengan mencari di Google Play Store, itu ada aplikasi emergency button Rumah Sakit Hermina Depok. Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran akun di situ, nanti akan diverifikasi langsung, dan kemudian apabila ada kegawatan maka tinggal pencet, nanti akan dikontak langsung oleh petugas command center kami yang dapat memberikan pelayanan 24 jam. Dan ketika bantuan itu diperlukan untuk cepat ya, maka petugas kami baik itu driver ambulans medisnya, kemudian dokter maupun perawat IGD kami sesuai dengan kebutuhan pasien atau korban saat itu ya, bisa langsung memberikan bantuan ke tempat. Jadi selain ada telepon yaitu di 75x19 untuk IGD hotline-nya 24 jam ya dok, ya, kita juga ada aplikasi yang bernama Emergency Button Rumah Sakit Hermina Depok. Jadi untuk kegawat daruratan bisa langsung ditangani. Baik, terima kasih dokter atas sharingnya. Ya, terus ikuti podcast Rumah Sakit Hermina untuk informasi kesehatan lainnya. Cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.